Halo? Bukan, saya lagi coba menganalisa apa yang dikatakan si Mbak Napiatun tadi. Katanya the first sentence is general statement, right? Auctions are one of the best, ya kan? Itu tadi yang kamu katakan kan? Nah, and then the thesis statement is auction are the best way. Mbak yang lain gimana? Mbak Ayu, menurut Mbak Ayu gimana? Menurut 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 Mbak Nafiatun katanya kalimat pertama itu auctions are one of the best businesses and are ranked in the top 10 businesses. Kalau kalimat kedua itu auctions are the best way to liquidate your property, sell your personal property and to get cash in your pocket. Itu saya rasa itu thesis statementnya. Mhm. Yes. Jadi kalau general statementnya itu auctions are one of the best businesses, berarti itu kalimat pertama maksud Mbak. Yes, karena kan itu lebih lebih general kan, lebih general topiknya the sale at public auction, ya kan? So general statementnya itu adalah kalimat ketiga. Kan tadi yang kalimat pertama itu kalimat ketiga. Iya, urutannya urutan pertama, tapi di paragraf satu itu dia kalimat ketiga gitu. Oke? Okay? Ya, get. Oke, okay, so what kind of method that the writer use here? Metode apa yang dipakai sama penulis ini? Logical division. Why? Itu auctions are the pertama dulu auctions are the best way to liquidate your property, sell your personal property. Itu apa? Termasuk apa itu? Itu termasuk. Iya benar, maksud saya auctions are the best. Kan tadi Mbak bilang metode yang digunakan itu adalah logical subdivision, ya kan? Kita kan udah tahu logical division itu biasa digunakan dari general, dari topik yang general iya dibagi menjadi beberapa subdivision, ya kan? Uh, nah, jadi auctions are the best way to liquidate your property, sell your personal property and to get cash in your pocket. So menurut Mbak Natiaten untuk paragraf berikutnya apakah si penulis nanti akan membahas ketiga hal ini atau gimana? Oh, oke, okay, yes, yeah, that's correct, right. Oke, okay, thank you. Mbak siapa nih sekarang? Mbak Napiatun ya? Mbak Mbak Desti. Yes. Mbak Desti. Silakan. Ya, nomor 5. Oke. Okay. Mhm.
Okay. Thesis statementnya, their argument is that human space flight is an expensive stunt and that scientific goals. Okay. General statementnya tadi yang mana? They contend that the national aeronautic, right? Okay, Mbak Triayu, menurut Mbak gimana? Okay. Jadi kira-kira ini metodenya. Jadi ada berapa ideas yang akan dituliskan untuk paragraf berikutnya nanti? 2. So it's the first, human space flight is an expensive stunt and unsatisfactorily accomplished by a robotic spacecraft. Is that Iman? Itu ya. Jadi ada 2 subdivision yang akan dijelaskan di paragraf berikutnya, ya bukan? Oke. Terima kasih Mbak Desti. Thesis statementnya benar, tapi general statementnya lebih tepatnya itu kalimat keempat, bukan salah. Kita bilang lebih tepatnya itu kalimat keempat. Oke. Thank you. Mbak siapa yang belum tadi? Mbak Umi, ya kan? Oke, Mbak Umi, paragraf. Ada apa? Ya udah. Ya, halo Yeni. Halo Yeni. Kedengaran nggak? 8.8 sekarang. Kita mau bahas, kita masih 8.6 maksud saya, sorry. Sudah agak mendekati jam 12 malam ya. Iya. Logical division of ideas. Sudah, Desti? Oke, Mbak Umi Marifa silakan. Paragraf 3. Oh, ya, paragraf 3. Ya nggak apa-apa, yang Mbak pikirkan aja sekarang. Generalnya yang mana kira-kira? Thesis statementnya. Paragraf 3 Mbak Umi. Okay. However, through many observational evidences, the Big Bang theory can best explain the creation of the universe. Oke, metodenya apa nih, Mbak? Comparison and contrast. Okay, so what is the comparison? Tadi kita belajar comparison, apa yang dibandingkan? Tapi dia thesis statementnya tadi, through many observational evidences, the Big Bang theory can best explain the creation of the universe. Jadi
teori Big Bang yang akan dijelaskan di paragraf berikutnya gitu. Oke. Jadi kontrasnya apa di sini? Perbedaannya. Ini memakai teori metode comparison and contrast, tapi dia kan di paragraf 1 kan tadi udah kita jelaskan. Introduction or introductory paragraph, it just introduce your topic. Jadi dia pasti nggak ada menceritakan tentang perbedaan dan persamaan teori Big Bang dan steady state. Itu akan dibahas di paragraf berikutnya, body paragraph. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi ini hanya masih mengenalkan. Ya, ini hanya mengenalkan dulu. Yang akan dibahas di essay ini adalah teori Big Bang dan steady state. Yes. Nah, jadi mbaknya nggak usah bingung nyari apa yang mau dibandingkan ya, Miss. Ya nggak ada di paragraf ini karena kan ini hanya introduction aja, hanya introductory paragraph. Tapi kita tahu dia akan membandingkan tentang Big Bang dan steady state. Itu yang paling penting. Kita tahu dua hal yang akan dibandingkan ini. Ini kan sebenarnya kan sama-sama model ya kan? Model bagaimana creation of the universe ya kan? Bagaimana bumi diciptakan. Ya kan? Nah, hanya penjelasannya lebih lanjut apa comparisonnya yaitu similarity-nya dan apa contrastnya yaitu perbedaannya itu yang akan dijelaskan di paragraf berikutnya nanti. Oke? Okay, any questions before we go to next slide? No? Okay. Itu inti daripada inti yang dibicarakan dalam satu paragraf. Jadi misalkan thesis statement itu di introductory paragraph, dia biasa ada di akhir paragraf itu untuk introductory paragraphnya, dan itu menandakan atau mengindikasikan kelanjutan dari paragraf yang akan dibahas selanjutnya. Jadi kalau seperti tadi paragraf 5, nah kayak kata seperti yang dijelaskan oleh Mbak Triayu tadi, itu akan mengindikasikan yang dibahas untuk body paragrafnya atau paragraf berikutnya itu adalah human space flight is an expensive stunt and that scientific goals can be more easily and satisfactorily accomplished by robotic spacecraft. Jadi bakalan ada dua logical division yang akan dibahas selanjutnya. Yang pertama tentang human space flight is an expensive stunt, dan yang kedua scientific goals can be more easily and satisfactorily accomplished by robotic spacecraft. Oke? Nah, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita lanjut? Benar, memang harus teliti menulis dan harus banyak latihan supaya lebih paham dan lebih mudah lagi. Tapi seenggaknya kan pasti ada waktu senggang untuk melatih latihan. Gak apa-apa nggak mesti harus nulis sampai 2 halaman atau 1 buku. 1 halaman, 1 paragraf, 2 paragraf nggak masalah. Yang penting bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita bahas. Oh, topic sentence itu begini. Oh, introductory paragraf itu harus begini gitu. Kan mbak punya handphone canggih, kan bisa lihat di internet juga banyak tuh sumber-sumber. Okay, so let's get to the next slide. Nah, untuk paragraf berikutnya setelah introductory itu disebut body paragraph, atau di paragraf itu disebut supporting sentence.
Ya, kalau di paragraf kan tadi kalimat pertama topik sentence, kalimat berikutnya itu supporting, dan kalimat terakhir adalah concluding sentence. Kalau di essay, paragraf pertama itu introductory, and then paragraf berikutnya itu adalah body paragraph atau supporting paragraph. Nah, body paragraph itu biasa lebih dari satu, namanya juga supporting. Jadi kan seperti tadi kita logical subdivision dari paragraf 5 kan ada dua subdivisi. Jadi at least atau paling sedikit ini kan harus 2 paragraf, ya kan? Nah, body paragraf itu nggak ada ketentuan harus 1 paragraf atau berapa paragraf. Itu tergantung dari teman-teman itu mau menjelaskan beberapa poin yang mau dijelaskan. Kalau misalkan pakai metode logical division of ideas, Mbak membagi subdivisionnya menjadi 5. Nah, terserah mau buat 5 paragraf atau mau buat 6 paragraf. It depends on how you will explain the point that you want to explain. Itu tergantung bagaimana mbak semua mau menuliskan esainya itu dengan metode apa, dan bagaimana dan berapa poin ataupun beberapa divisi yang ingin dijelaskan gitu. Jadi bisa lebih dari 1 paragraf. Okay? And then they said each paragraph discuss one subdivision of the topic. Nah, ingat, 1 paragraf itu membicarakan atau mendiskusikan hanya 1 subdivision. Jadi kalau seperti tadi, coba lihat paragraf 3 yang punya Mbak Triayu tadi. Maksud saya paragraf 2. Paragraf 2 yang punya Mbak Ayu. Kalimat terakhir ada however, ada kan? Udah ketemu 8.7. However, I intend to discuss the physical growth and development patterns of the infant through the first year. Jadi menurut Mbak, ini body paragrafnya nanti bakalan jadi berapa nih? Berapa? Iya, badinya berapa? Benar, 2. Yang pertama physical growth, and then yes, development patterns of the infant. Ini nggak bisa dikerjakan secara bersamaan atau overlapping. Jadi jangan digabungkan paragraf physical growth and then development patterns of the infant. Harus dipisah. Oke? Okay. Now let's see for the concluding paragraph. Katanya concluding paragraph itu seperti di concluding sentence yang udah kita bahas, yaitu suatu kesimpulan. It's a summary or restatement of the main ideas developed in the body. Concluding paragraph has 2 major parts. The first is summary of the main points, and then your last comment on the subject. Jadi summary itu adalah kesimpulan dari seluruh isi tulisan kita, dan juga kita memberikan komen terhadap apa yang kita tulis itu. Bisa misalkan apakah kita setuju dengan kalau seperti tadi tentang cloning, tadi kan ada yang pro dan ada yang kontra, ya kan? Nah di part terakhir atau di paragraf terakhir, untuk menunjukkan concluding paragraph, pertama kita summary dulu, dan kemudian kita bisa menambahkan komen kita, whether we are agree or not. Apakah kita setuju atau mungkin kita juga ikut bagian yang kontra. It depends on you as a writer. Atau mungkin teman-teman tidak setuju dan juga tidak mendukung gitu. Maksudnya in between. Jadi nggak pro dan nggak kontra juga. Itu tergantung teman-teman. Bisa memberikan komen itu di bagian summary. Okay? Ada yang mau ditanya di sini di concluding? Saya rasa ini concluding termasuk bagian yang paling mudah sih, yang paling gampang. Karena kan hanya tinggal menyimpulkan dari seluruh isi yang sudah kita tuliskan. Yang sulit itu adalah bagian introduction atau introductory paragraph. Kalau concluding itu bagian yang paling mudah, saya rasa. Saya nggak tahu menurut teman-teman, tapi saya rasa di penulisan suatu essay
Benar, tinggal mengulas yang sudah dibahas. Tinggal mengutip sebenarnya, benar, memparaphrase. Nah, yang berikutnya adalah essay outlining. Masih ingat kemarin kita ada membahas kerangka karangan? Paragraph outlining, siapa yang masih ingat? Ya, silakan buka buku 3.20. 3.20 udah ketemu? Paragraph outlining. Oke. Paragraph outlining terdiri dari apa aja? Paragraph outlining atau kerangka karangan. Aha. Oke. Support. Aha. Terus. Oke. Nah, kalau dia paragraph outlining terdiri dari topic sentence, yaitu satu kalimat kan, topic sentence, dan beberapa supporting point, bisa beberapa kalimat, dan kemudian concluding sentence di kalimat terakhir, ya kan. Nah, essay outlining juga seperti itu. Satu introductory paragraph, terus beberapa body paragraph, dan kemudian satu concluding paragraph. Bisa dilihat bedanya ya. Kalau dia di paragraph outlining kan satu topic sentence, satu kalimat, ya kan? Halo? Nah, supporting point-nya itu kan beberapa kalimat. Concluding sentence-nya satu kalimat. Tapi kalau essay outlining, introductory-nya itu satu, benar, satu paragraf. Body paragrafnya terdiri dari, kenapa? Body paragrafnya terdiri dari, iya, untuk essay, body paragraf itu kan di essay. Terdiri dari beberapa paragraf, bukan beberapa kalimat, beberapa paragraf. Oke, perhatikan jangan sampai salah. Beberapa paragraf dan kemudian diakhiri dengan satu concluding. Iya, concluding itu atau conclusion itu biasa hanya satu paragraf. Oke, jadi essay outlining dan paragraph outlining itu hampir mirip atau similar. Hanya beda sentence dan paragraf. Oke, coba kita lihat contoh di 8.22. 8.22. Sudah ketemu 8.22? Oke. Waduh, suaranya udah kayak ini, sepertinya udah pada mimpi ya. Kasihan ya. Yuk, ntar ya 20 menit lagi ya. Oke. Di 8.22 ada situ model essay outline, the process of an essay. Ada kan? Nah, ada yang nggak lihat angka 1 Romawi? 1, 2, 3, 4. Ada yang nggak lihat di situ? Nah, the first paragraph, there are 3 basic steps to write an essay. Itu termasuk bagian apa? Yang udah kita bahas barusan. Iya, introduction atau introductory paragraph. Nah, paragraf kedua ataupun angka Romawi 2, you need to get some information and materials to discover a thesis and a topic sentence. 2, 3, dan 4 itu masuk ke yes, body paragraph, right? And then the fifth one, yang kelima itu adalah concluding. Nah, essay outlining adalah hampir mirip seperti kerangka karangan. Jadi kita buat dulu angka 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 terserah. Di angka Romawi 1 atau
Ini adalah introductory paragraph. Jadi ini bukan berarti introductory paragraphnya hanya 2 kalimat ini. Ini bisa ditambahkan lagi, tapi ini hanya secara singkat apa yang akan dijelaskan di introduction. Oke? Nah, masuk ke paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu adalah step untuk menulis suatu essay. Karena judulnya Process of an Essay, ya kan? Step pertama katanya you need to get some information. Nah, ada beberapa hal untuk mendapatkan informasi dan material yang udah kita bahas kemarin, yaitu bisa pakai free writing, brainstorming, questioning, ya kan? Nah, dan ada pertanyaan kenapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Jadi ini satu-satu dijelaskan di paragraf keduanya. Kenapa menggunakan free writing, kapan digunakan itu, siapa yang menggunakan, dan bagaimana itu digunakan. Itu yang akan dijelaskan di paragraf kedua. Nah, paragraf ketiga di sini dikatakan the next step is supporting the thesis. Mensupporting thesis. Nah, the next step ini apakah itu termasuk bagian daripada maksudnya masih sama nggak dengan paragraf kedua? Iya, tapi apakah itu masih bagian dari steps untuk menulis essay? Iya. Di introductory paragraph perhatikan, there are 3 basic steps, ya kan? Nah, discovering topic, supporting thesis, and then editing the essay. Ya, editing the essay. Jadi makanya ini ada 3 body paragrafnya, karena yang mau difokuskannya di sini yaitu logical division ideas-nya itu ada 3. Bisa lihat kan, makanya ini body paragrafnya itu ada 3, yaitu angka Romawi 2 itu 3 dan 4. Oke? Nah, dan kemudian diakhiri dengan concluding atau conclusion, yaitu paragraf kelima. Oke, paham essay outlining? Ini seperti kerangka karangan. Cukup gampang sih kalau untuk ini, hanya mengembangkannya mungkin yang akan kesulitan. Ya kan? Kalau untuk buat kerangka karangan pasti easy. Hanya untuk menambahkan kalimat-kalimat berikutnya dan membuat itu menjadi satu paragraf itu yang agak susah memang. Oke, any questions about essay outlining? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke modul 9. Ini modul 9 sebenarnya hanya tentang apa aspek dalam menulis essay itu yang sudah pernah kita bahas kemarin. Masih ingat transitional signal di modul berapa itu transitional signal kemarin? 4.11. Coba dibuka 4.11. Transition signals itu adalah digunakan ketika kita ingin menggabungkan beberapa kalimat atau paragraf. Nah, kita menggunakan transitional signals untuk mengindikasikan kalau kita ingin mengcompare suatu kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua. Kemarin kita pakai kata apa kalau untuk comparison atau contrast? Masih ingat nggak? No, in addition itu adalah untuk introduce something. Atau hal yang berlainan. Itu sama. Masih ingat? Yes, on the other hand, in contrast, atau however, bisa ya kan?